Sobat TV Unik, ada 10 misteri yang tersimpan di kedalaman Samudra Pasifik. Dari pelajaran geografi di sekolah, kita mengetahui bahwa Samudra Pasifik adalah samudra terbesar di dunia. Pengertian terbesar di sini dalam arti ukurannya, luas dan dalamnya. Luas Samudra Pasifik adalah 65.250.000 km persegi. Kedalaman rata-ratanya adalah 4.280 meter. Bisa bayangkan air dengan kedalaman lebih dari 4 km. Berikut ini sahabat TV Unik, telah kami rangkumkan 10 misteri yang pernah ditemukan di sepanjang wilayah Samudra Pasifik. Beberapa di antaranya memang sudah dijelaskan secara logis oleh ilmu sains, namun beberapa sisanya masih menjadi misteri yang belum terungkap. Namun sebelum kita memulainya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa like agar teman-teman mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Nah, Sobat TV Unik, di urutan yang pertama yaitu makhluk berbentuk bola ungu. Pada tahun tanggal 18 Juli 2016 silam, sekelompok penelitian dari kapal penjelajah dan peneliti laut Nautilus mendapati penemuan misteri di kedalaman Garai Arguello di bawah permukaan air Samudra Pasifik. Penemuan aneh itu adalah sebuah makhluk berbentuk bola dengan warna ungu terang. Mereka menyelidiki kehidupan dasar laut selama 1616 meter di bawah permukaan laut menggunakan robot Hercules. Ketika kamera mengambil gambar dasar laut yang berlumpur serta beberapa kepiting dan kerang, tiba-tiba makhluk aneh itu muncul. Makhluk berbentuk dan berwarna aneh itu berbentuk bulat, lunak, berukuran diameter 5 cm. Para peneliti masih menduga bahwa gumpalan ungu tersebut sebagai hewan invertebrata yang belum teridentifikasi atau bisa saja telur dari suatu makhluk lain. Mereka juga belum tahu dari mana makhluk itu berasal, apa makanannya, bagaimana cara reproduksinya. Penemuan itu sendiri disiarkan melalui situs nautiluslive.com. Di urutan yang kedua yaitu peradaban kuno di Pulau Berhantu. Sahabat TV Unik, ketika para penjelajah laut menemukan Pulau Pohnpei 100 tahun yang lalu, para penjelajah itu tercengang dengan apa yang selanjutnya mereka temukan. Di pesisir pulau kecil itu mereka menemukan reruntuhan bekas pemukiman masyarakat kuno yang sangat besar dan luas. Tempat ini kini dikenal sebagai Nan Mandol. Reruntuhan pemukiman Nan Mandol tampak seperti bekas sebuah kota besar. Uniknya lagi, kota ini dibangun di atas pulau-pulau buatan yang tentunya pembuatannya tidak mudah. Yang lebih aneh lagi, bangunan-bangunan di pulau-pulau buatan itu dibangun dengan material batu basah berwarna hitam yang ukurannya raksasa dan bobotnya jelas mustahil jika diangkat manual dengan tenaga manusia biasa. Sampai sekarang, salah satu pertanyaan besar yang muncul juga adalah untuk apa mereka membangun sebuah kota di tempat terpencil yang jauh dari mana-mana dan repot-repot membawa material dari tempat jauh ke sana. Para ahli kini bisa membuka sedikit demi sedikit tabir misteri yang meliputi Nan Mandol. Aires 2007 berpendapat bahwa reruntuhan Nan Mandol berfungsi sebagai ibu kota negeri-negeri Mikronesia di Pasifik Barat yang dikuasai oleh dinasti Saudeleur. Kota ini pernah sangat ramai dihuni sampai kejatuhan dinasti Saudeleur di abad ke-17. Sahabat TV Unik, sekarang Nan Mandol menjadi situs warisan dunia UNESCO. Namun begitu, penduduk sekitar Pulau Pohnpei percaya bahwa Nan Mandol adalah tempat berhantu. Mereka percaya bahwa leluhur mereka membangun tempat itu dengan kekuatan sihir. Hal-hal manggis masih mereka mempercayai terjadi di tempat itu sampai sekarang. Di urutan yang ketiga ada monster laut. Sobat TV Unik, sejak zaman dahulu, samudra-samudra di dunia menyimpan berbagai cerita tentang makhluk-makhluk misterius. Makhluk-makhluk ini seringkali diceritakan menyeram karena ukurannya yang luar biasa, rupanya yang mengerikan, atau perilakunya yang sangat buas dan berbahaya sehingga disebut pula sebagai sea monster atau monster laut.
Makhluk-makhluk ini sudah melegenda sejak zaman peradaban kuno sampai zaman penjelajahan bangsa Eropa. Namun begitu belakangan ketika sains semakin berkembang dan teknologi semakin maju, keberadaan makhluk-makhluk monster itu diragukan. Meski demikian, bukan berarti tidak ada bentuk-bentuk kehidupan yang unik di bawah sana. Salah satunya sudah disebutkan di nomor pertama. Nanti akan dijelaskan. Sobat TV Unik, namun begitu banyak yang percaya bahwa monster laut memang ada dan hidup di bawah perairan tenang Samudra Pasifik. Kadang makhluk-makhluk berukuran raksasa dan tidak teridentifikasi itu hanyut dan tertampai ke pantai. Sahabat TV Unik, pada tahun 2017 yang lalu, yaitu pada bulan Mei, tersiar berita mengemparkan tentang penemuan bangkai makhluk raksasa yang terdampar di Pulau Seram, Maluku. Gambar dan videonya cepat viral di internet. Awalnya orang-orang menyangka hewan itu adalah cumi-cumi atau gurita raksasa karena adanya lengan seperti tentakel. Namun begitu, para ahli menyebut bangkai itu sebagai bangkai paus yang terdampar. Di urutan yang keempat, yaitu kota yang tenggelam. Sobat TV Unik, pada tahun 1986, Kishihiro Arataki, Ketua Asosiasi Pariwisata Yonaguni, penyelam lepas pantai Yonaguni, bagian paling selatan Kepulauan Ryukyu, Prefektur Okinawa, yaitu di Jepang. Di dasar laut dangkal itu, ia memperhatikan sebuah formasi batuan aneh. Sejak penemuan itu, banyak yang berspekulasi bahwa formasi batuan-batuan itu adalah reruntuhan dari suatu bangunan, tepatnya pemukiman peradaban kuno manusia yang kini terendam di bawah laut. Alasannya, bentuk formasi batuan itu sangat teratur, bukan seperti ciptaan alam, melainkan hasil buatan manusia. Selain itu, di beberapa bagian dinding batu, orang-orang bisa menemukan ceruk-ceruk seperti bekas ukiran. Namun begitu, beberapa ahli geologi menolak bahwa formasi batuan di Yonaguni merupakan buatan manusia, melainkan memang ciptaan alam. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan tentang apa reruntuhan batu di Yonaguni itu sebenarnya, bagaimana terbentuknya, dan mengapa bisa berada di bawah laut. Di urutan yang kelima, yaitu hilangnya pesawat dan kapal. Sobat TV Unik, selain legenda monster-monster aneh yang muncul, Samudra Pasifik juga sering menjadi sorotan berita tentang hilangnya kendaraan-kendaraan yang melintas di sana. Sudah banyak pesawat udara dan kapal laut yang mengalami musibah, bahkan tiba-tiba lenyap tanpa bekas. Salah satu cerita tentang hilangnya pesawat yang cukup terkenal adalah hilangnya Amelia. Ia berencana mengelilingi dunia dengan pesawat mesin gandanya pada tahun 1937. Ia berangkat bersama Frederick Nonan. Dalam tahap akhir perjalanan mereka melintas Pasifik Tengah, tiba-tiba mereka hilang kontak dengan US Chigisi Itasca, kapal pemantau yang akan memandu mereka ke Holland Island, tujuan mereka selanjutnya. Sampai sekarang ada banyak spekulasi tentang hilangnya pesawat Amelia, mulai dari kerusakan mesin, teori bahwa mereka ditangkap musuh, mereka membelot menjadi mata-mata, sampai teori bahwa mereka sebenarnya selamat namun tidak pulang ke Amerika. Di urutan yang keenam, yaitu portal ke dunia lain. Sobat TV Unik, cerita tentang hilangnya pesawat dan kapal laut di lautan luas dan samudera di seluruh dunia seringkali dikaitkan dengan berbagai teori, mulai dari teori yang masuk akal sampai agak absurd bahwa terkesan dibuat-buat karena tidak ada bukti nyata. Namun begitu, tidak sedikit pula orang yang mempercayai berbagai cerita dan teori yang berusaha mengungkap misteri tentang hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal itu. Salah satu teori tentang Ivan Terence Sanderson, atau dikenal pula dengan nama penanya Terence Robert. Sanderson adalah seorang biolog dan penulis dari Edinburgh, Skotlandia, dan berpindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat pada dekade 1940-an. Sanderson berteori bahwa di seluruh dunia ini terdapat 12 area pusaran jahat
Pusaran-pusaran ini disebut memiliki gelombang elektromagnetik yang menyimpang dari pola gelombang elektromagnetik bumi. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya kerusakan alat navigasi, bahkan hilangnya pesawat dan kapal laut secara misterius. Lebih jauh, ternyata lokasi-lokasi dari pusaran jahat itu jika dihubungkan dengan garis akan membentuk pola pentagram. Lokasi-lokasi pusaran jahat itu antara lain di segitiga Bermuda dan Laut Setan, lepas pantai Jepang. Di urutan yang ketujuh, yaitu penampakan cahaya di bawah pesawat. Sobat TV Uning, pada tahun 2014 silam, seorang pilot bernama JPC Van Hedges dan krunya sedang menerbangkan sebuah pesawat Boeing 747 dari Hong Kong ke Anchorage, Alaska. Di tengah perjalanan mereka yang panjang, ketika mereka tiba di sekitar semenanjung Kamchatka, Rusia, mereka menemukan petir menyambar vertikal ke perairan Samudra Pasifik. Lalu 20 menit setelahnya, mereka menemukan cahaya berwarna merah dan oranye yang menyala di bawah Samudra Pasifik. Sampai saat ini para pilot dan para ahli masih tidak memahami apa penyebab dari cahaya misterius ini. Di urutan yang ke-8, yaitu piramida di lepas pantai Meksiko. Sahabat TV Uning, penemuan ini ditemukan oleh seorang warga Argentina bernama Marcelo Iguazusta. Kita tahu bahwa penemuan piramida di bawah laut sudah banyak yang dibuktikan palsu. Namun begitu penemuan ini didasari dengan data citraan satelit. Sejak 10.000 tahun yang lalu, mencairnya sisa-sisa es dari zaman es membuat permukaan air naik berkali lipat. Maka dari itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada bangunan-bangunan bekas peradaban kuno yang kini berada di bawah permukaan air. Jika citraan satelit ini benar-benar menunjukkan sebuah piramida, ukurannya tentu sangat besar. Diperkirakan bagian atasnya saja berukuran 8-11 mil. Di urutan yang ke-9, jejak-jejak misterius di dasar laut. Sobat TV Uning, dulu layanan Google Map, Google Earth, dan Google Street View merupakan layanan yang berbeda dan diakses dengan alat terpisah. Namun begitu, ketiga layanan tersebut kini terintegrasi dalam layanan sistem informasi geografi yang bisa diakses oleh siapapun. Jika kita membuka peta Google Map, kita bisa mengubah mode peta menjadi mode satelit. Peramban akan menampilkan data citraan satelit terhadap permukaan bumi, bukan hanya permukaan daratan tetapi juga permukaan dasar laut. Di sana kita bisa melihat banyak sekali guratan-guratan berpola atau bentuk-bentuk aneh yang sepertinya bukan ciptaan alam, seperti gambar berikut ini. Gambar ini ditangkap oleh tim Squirtem 10, sebuah kelompok investigasi fenomena aneh dan alien. Dalam gambar tampak sebuah objek berbentuk lingkaran pipi. Jika diskalakan, objek ini berukuran asli 2,5 mil. Namun yang aneh, tampak bawah objek lingkaran tersebut seperti meninggalkan jejak pergerakan dasar laut. Beberapa orang menduga ini sebuah fenomena pertahanan tektonik biasa, namun lebih banyak orang yang tidak yakin dengan penjelasan ilmiah ini. Lautan ini luas dan tidak seorang pun tahu betul apa yang terjadi di bawah sana. Sahabat TV Unik, di urutan yang ke-10 ada kasus Sarah Joy. Selain kasus Amelia Earhart, ada pula kasus Sarah Joy. Sarah Joy adalah nama sebuah kapal layar yang bisa digunakan untuk perjalanan wisata. Pada tahun 1979, 5 orang berangkat untuk berwisata di laut. Kelima orang itu bukan pelaut yang berpengalaman, namun menurut penduduk setempat mereka memang sudah biasa menyewa kapal penduduk untuk berlayar. Sahabat TV Unik, beberapa jam setelah meninggalkan pelabuhan Hana, Hawaii, kapal Sarah Joy diterpa badai besar dan kelima orang itu tidak pernah kembali lagi. Namun pencarian dilakukan selama 4 hari, namun tidak ada tanda-tanda penemuan. Pada tanggal 9 September tahun 1988, seorang ahli biologi laut bernama John Knoxton, salah satu orang yang pernah ikut mencari kelima orang tersebut, sedang mengadakan penelitian di Taugi Atoll, sebuah lokasi sekitar 2000 mil dari Maui, Kepulauan Marshall.
Di sana ia menemukan sebuah kapal kecil yang terdampar. Kapal itu diidentifikasi sebagai Sarah Joy. Sahabat TV Unik, jika benar dulu Sarah Joy terdampar di sana, semestinya survei yang dilakukan pemerintah 6 tahun yang lalu ke tempat tersebut bisa menemukan mereka. Namun begitu, tidak ada laporan penemuan. Hal lain yang aneh, di dekat tempat penemuan perahu terdapat makam yang berisi tengkorak Scott Morman, salah satu penumpang Sarah Joy. Namun begitu, tidak ada tanda-tanda makam atau sisa-sisa keempat orang lainnya. Nah, Sobat TV Unik, itulah 10 misteri di Samudra Pasifik. Jika Sobat menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dan juga Mimin mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan apapun itu. Wassalam, bertemu kembali di kisah unik yang lainnya.